Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan untuk UAS Mektan 1. Untuk soal yang pertama itu jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Pemadatan dilakukan untuk mengurangi volume tanah, mengurangi volume pori, namun tidak mengurangi volume butir tanah. Tujuan dari pemadatan ini adalah memperbaiki kuat geser tanah, mengurangi kompresibilitas tanah, mengurangi permeabilitas tanah, dan mengurangi perubahan volume sebagai akibat perubahan kadar air. Untuk hubungan dengan uji laboratorium itu uji pemadatan di laboratorium menghasilkan berat volume kering maksimum yang ingin didapat eh, pada kadar air maksimum tertentu. Nilai ini digunakan sebagai acuan dalam proses pemadatan di lapangan yang kemudian akan di dicolokkan dengan hasil cocokkan dengan hasil pemadatan di lapangan. Hubungan diuji di lapangan meliputi pemeriksaan kepadatan tanah lapangan dengan Sencon dan pemeriksaan CBR lapangan dengan Dynamicon, sedangkan penelitian di laboratorium meliputi analisis hidrometer, batas cair tanah, batas plastis tanah, batas susut tanah, CBR laboratorium, swelling, swelling, analisis saringan, dan memeriksakan ekstraksi aspal. Dan untuk yang B, jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis tanah. Contoh yang diambil adalah uji laboratorium menggunakan uji proktor. Satu, yaitu tanah didapat dalam sebuah cetakan silinder bervolume 1,30 Fi pangkat 3 atau 943,3 cm pangkat 3. Yang dua itu diameter cetakannya itu 4 inch atau 101,6 mm. Selama pengujian lab, cetakan ditekan pada sebuah plat dasar dan di atasnya diberi perpanjangan juga berbentuk silinder. Tanah dicampur air dengan kadar yang berbeda-beda dan kemudian dipadatkan menggunakan penumbuk khusus. Pemadatan tanah tersebut dilakukan dalam 3 lapisan itu atau tebal lapisannya itu kurang lebih 10 inch. Jumlah tumbukan adalah 25 kali setiap lapisan. Habis itu berat penumbuk adalah 5,5 lb atau massa 2,5 dengan tinggi jatuh sebesar 12 inch atau 304,8 mm. Untuk menentukan jenis pengujian laboratorium apa yang digunakan dari berbagai macam jenis pengujian, kita harus memperhatikan kepadatan yang ingin dicapai seperti uji kepadatan ringan atau standar faktor atau uji kepadatan berat atau modifier proctor test. Yang C. Jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor yang mempengaruhi hasil pemadatannya, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Pada pemadatan tanah di lapangan, dapat menggunakan 4 usaha pemadatan, yaitu kneading, impact, vibration, dan static wake. Untuk pemilihan alatnya, untuk batuan dan pasir itu menggunakan mesin pemadatan yang memiliki getaran untuk mengguncang partikel sehingga padat atau vibratory. Untuk pasir lempung dan 100% lempung menggunakan mesin pemadatan dengan gaya tumbukan kuat atau high impact. Biasanya itu pakai slip foot. Untuk faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan di lapangan yaitu ada jenis tanah, kadar air, energi pemadatan, dipengaruhi berat alat pemadat, dan frekuensi pemadat. Untuk hasil pengujian, untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan sudah sesuai dimaksud, di hasil kepadatan di lapangan harus mencapai
95% dibandingkan dengan berat volume kering maksimum di laboratorium yang ditentukan melalui uji Proctor standar dan Proctor modifikasi. Sekarang kita yang ini. Ini adalah tabel dan yang diketahui itu adalah berat mol atau 47,2 gram, diameter atau diameternya itu sama dengan 152 mm, volume molnya itu 950 mili. Untuk yang A itu untuk rumus volume basah itu sama dengan W per V. Untuk rumus volume kering itu sama dengan YD atau volume basah per 1 ditambah W% per 100. Ini adalah nomor sampelnya. Ini masukin yang ini nomor sampelnya. Kadar airnya juga dimasukin. Dan inilah hasil dari volume basahnya. Yang nomor 1 itu 8,12, nomor 2 itu 8,45, nomor 3 itu 8,71, nomor 4 itu 8,62, nomor 5 itu 8,6, dan nomor 6 itu volume basahnya itu 8,39. Untuk volume kering, yang pertama itu 7,66, yang kedua itu ada 7,82, yang ketiga itu ada 7,92, yang keempat itu ada 7,7, yang kelima itu ada 7,54, dan keenam itu ada 7,23. Dan ini adalah diagramnya. Dan maksimalnya itu sama dengan 7,92 yang di sini. Dan itunya apa namanya? Kadar airnya itu yang 10%. Kepala proyek harus menggunakan kadar air sebesar 10% karena seharusnya kita terus yang B itu kepala proyek harus menggunakan kadar air sebesar 10% karena pada kadar air tersebut kondisi tanah akan memperoleh kepadatan maksimal. Dan untuk nomor 2 yang ini. Nah, di nomor 2 itu kita gambar dulu biar sebagai acuannya. Di sini 4 meter. Ini yang diketahui itu yang 4 meter itu ada P-nya itu 1,9 T per M3 dan P1-nya itu sama dengan 2 T per M3. Dan untuk yang 8 itu P-nya itu sama dengan 1,6 T per M3 dan P1-nya itu 1,7 T per M3. Nah, di sini tuh ada compressible vertical itu. Di sini tuh muka tanahnya. Untuk tegangan totalnya itu sama dengan P dikali 4 tambah P1 kali 8 atau 1,9 dikali 4 tambah 1,7 dikali 8 sama dengan 7,6 ditambah 13,6. Hasilnya itu 21,2 T per M2. Untuk tegangan pori itu sama dengan PW dikali D min HW atau 1 dikali 12 dikurang 4 sama dengan 8 T per M2. Untuk tegangan efektifnya itu sama dengan tegangan efektif ini ditambah U sama dengan tegangan efektif dikurang U dikurang tegangan pori sama dengan 21,2 dikurang 8 sama dengan 13,2. Berikut adalah diagram tegangannya yang A. Dan itu yang sekarang yang B. Yang B itu gambar berbeda. Di atas ini ada muka tanahnya dan sisanya sama. Tegangan totalnya itu sama dengan P1 kali 4 tambah P1 dikali 8 atau 2 kali 4 tambah 1,7 kali 8 sama dengan 8 ditambah 13,6 sama dengan 21,6. Untuk tegangan porinya itu sama dengan PW dikali D min HW sama dengan 1 dikali 12 dikurang 1 dikurang min 1 atau jadi tambah jadi 13 Tm per M2. Untuk tegangan efektifnya itu sama dengan tegangan total dikurang tegangan pori atau 21,6 dikurang 13 yaitu 8,6 T per M2. Dan ini adalah diagramnya. Untuk tegangan untuk yang C itu tegangan totalnya itu sama dengan P1 kali 4 tambah P1 dikali 8 hasil sama seperti ini. Ini juga tegangan pori sama, sisanya itu sama. Dan inilah diagramnya.
Untuk jadi kesimpulannya yang D itu semakin naik muka tanah, maka semakin naik juga nilai tegangan pori pada tanah. Tetapi sebaliknya, dengan tegangan efektif semakin naik muka air tanah, maka semakin turun nilai tegangan efektif pada tanah. Sekarang kita akan mengerjakan yang nomor 3. Nomor 3 itu, ini adalah gambarnya. Dan ini adalah, kan disuruh potongan bendungan ditunjukkan pada gambar di bawah dengan koefisien probabilitas pada tanah sebesar 3 kali 10,7 meter per detik. Gambar jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti ini adalah gambar jaringannya. Gambar jaringan alirannya. Kita dapat sini A, B, C, D, E, F, G. Dan yang B itu gambar diagram gaya angkat Euclid pada dasar struktur. HA sama dengan HB sama dengan HC sama dengan HD sama dengan HE sama dengan HF sama dengan HG. Delta H sama dengan NL per ND sama dengan 15 dibagi 8. NL ini 8. Sama dengan 8,75 M. Dan untuk tegangan angkatnya itu sama dengan NL ditambah Na dikurang jumlah jaringan air yang dilewati dikali delta H dikali YW. Sama dengan YW-nya sama dengan 1 ton. Untuk titik A-nya itu sama dengan 15 ditambah 13 dikurang 1 dikali 1,816 dikali 1 sama dengan 16,125 T per M2. Ya, yang B itu sama di sininya, tapi bedanya itu dia dikurang 2 kali 1,876 dikali 1 sama dengan 14,25. Dan untuk titik C itu di sini masih sama, dikurang 3 kali 1,876 dikali 1 sama dengan 12,375. Dan untuk titik T-nya itu sama dengan masih sama di sini 4 kali 1,876 dikali 1 hasilnya itu adalah 10,5 T per M2. Untuk titik E-nya itu sama dengan di sini masih sama, dikalinya beda itu 5 kali 1,876 dikali 1 sama dengan 8,625. Dan untuk titik X-nya itu sama dengan di sini juga masih sama, dikali 6 dikali 1,875 dikali 1 sama dengan 6,75 T per M2. Dan untuk titik G-nya itu sini juga masih sama, dikali 7 dikurang 7 dikali 8,875 dikali 1 sama dengan 4,875. Berikut adalah diagramnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.